Welcome di channel Beda Alkitab Indonesia. Semoga damai sejahtera Allah menaungi Anda, menyejukkan hati Anda. Akhir-akhir ini suhu perteologian Kristen di Indonesia memanas kembali. Penyebabnya adalah seorang pendeta ternama yang menyatakan dan mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah dan Yesus bukan juru selamat. Kemudian beramai-ramailah pendeta-pendeta di Indonesia melabel ajaran itu sesat dan membantahnya dengan argumentasi pemahaman teologi masing-masing pendeta itu. Bahkan ada rencana membentuk aliansi STT-STT dan gereja-gereja untuk bersatu suara menentang ajaran yang telah dianggap sesat itu. Menurut saya, inti dari konflik pihak-pihak itu adalah terkait pemahaman tentang Allah. Ada yang memahami Allah dalam Alkitab berupa ehad Unitarian, ada yang Dwitunggal, dan ada juga yang berupa Tritunggal. Itu konflik yang tidak berkesudahan hingga hari ini. Kita tidak perlu ikut-ikutan dalam diskusi debat atau konflik itu jika kita tidak memiliki hati yang terbuka di hadapan Allah untuk belajar dari kebenaran Alkitab. Salah satu kunci untuk memahami konflik teologi di atas adalah pemahaman kata Allah dalam pemakaiannya di Alkitab. Pada video ini kita belajar dari fakta pemakaian kata Allah dalam Alkitab. Sebagian besar orang Kristen memahami pemakaian kata Allah atau Elohim atau Theos hanya terbatas untuk Allah yang Esa. Pemahaman itu tidak salah, tetapi kurang lengkap. Sebenarnya Alkitab memaparkan ada banyak Allah di dunia ini, baik di surga maupun di bumi. Fakta ini dinyatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 8 ayat 5. Wah, berarti kekristenan bersifat politeisme dong? Tentu tidak. Lihat di ayat 6. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa bagi dirinya dan bagi orang percaya, hanya ada satu Allah saja. Kekristenan hanya beribadah kepada satu Allah saja. Realitas Allah memang ada banyak, tetapi semua orang percaya hanya berbakti kepada satu Allah saja. Sekarang, kita akan melihat realitas Allah yang banyak itu dalam Alkitab. Pemakaian kata Elohim atau Theos ternyata dapat ditujukan kepada berbagai makhluk spiritual. Apa saja? Mari kita bedah. Pertama, pemakaian kata Elohim atau Theos ditujukan untuk Yod-He-Vav-He atau Allah segala Allah atau Bapa Surgawi. Kita lihat di Ulangan pasal 10 ayat 17, menyatakan bahwa Yod-He-Vav-He sebagai Allah segala Allah. Keluaran pasal 15 ayat 11 menyatakan bahwa di antara para Allah tidak ada yang seperti Yod-He-Vav-He. Kemudian di Yesaya pasal 45 ayat 18 dan di Yesaya pasal 64 ayat 8 menyatakan bahwa Yod-He-Vav-He menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk manusia. Ia adalah Bapa Surgawi bagi umat percaya. Kedua, pemakaian kata Elohim atau Theos ditujukan untuk Sang Firman Allah atau Mesias, anak Allah. Fakta itu jelas dinyatakan di Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Kemudian di Ibrani pasal 1 ayat 8, Bapa Surgawi berkata kepada anaknya, Mesias, "Tatamu, ya Allah," yang dikutip dari Mazmur pasal 45 ayat 6. Di sana jelas dinyatakan bahwa anak Allah yang tunggal itu disebut dengan kata Allah. Ketiga, pemakaian kata Elohim atau Theos ditujukan untuk malaikat. Fakta ini dapat terlihat di Mazmur pasal 8 ayat 6. Hampir sama seperti Allah. Kata Allah pada ayat itu di dalam Tanakh Yahudi
digantikan dengan kata malaikat-malaikat. Kondisi serupa juga ditemukan pada Targum Aramaik dan Septuaginta, memakai kata malaikat-malaikat. Keempat, pemakaian kata Elohim atau Theos ditujukan untuk roh jahat. Fakta itu jelas dinyatakan di 1 Samuel pasal 16 ayat 15. Roh jahat yang daripada Allah mengganggu Saul. Bandingkan di 1 Samuel pasal 16 ayat 23 dan pasal 18 ayat 10. Pada teks Ibraninya tidak ada kata yang daripada. Jadi, jika diterjemahkan secara literal akan berbunyi seperti berikut. Roh Allah jahat. Kita perlu setuju bahwa Allah yang Maha Kudus itu tidak memiliki sifat dan tindakan jahat. Roh Allah jahat itu merujuk kepada roh jahat atau iblis. Kelima, pemakaian kata Elohim atau Theos dapat ditujukan untuk roh manusia, misalnya roh Samuel. Fakta ini dapat terlihat di 1 Samuel pasal 28 ayat 13. Perempuan petenung menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Sesuatu yang ilahi, Elohim, merupakan roh Samuel yang dipanggil oleh Saul. Keenam, pemakaian kata Elohim atau Theos dapat ditujukan untuk Allah asing atau berhala. Fakta itu jelas dinyatakan di Keluaran pasal 23 ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Elohim mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Jadi pemakaian kata Elohim atau Theos di dalam Alkitab tidak hanya merujuk kepada satu figur saja. Minimal kata itu dapat dipakai untuk Allah segala Allah, untuk Mesias, untuk malaikat, untuk roh manusia, untuk roh jahat atau iblis, dan untuk Allah asing atau berhala. Ketika penulis Alkitab menunjuk kepada Allah yang esa itu, atau Allah segala Allah, maka penulis akan memakai definite artikel di depan kata Elohim atau Theos, sehingga menjadi Ha Elohim atau Ho Theos. Semoga video pembahasan singkat ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkatimu.